Siti Aisyah Kando lahir di Desa Kemah, Kecamatan Kauditan, Sulawesi Utara pada tanggal 27 Agustus 1929. Merupakan anak kedua dari dua bersaudara. Orang tua bernama Abu Hayat Kando dan Siti Hadijah Ponengo yang sehari-harinya sebagai nelayan. Siti Aisyah kemudian dibesarkan di Girian, Bitung. Pada tahun 1955 menikah di Makassar dengan Muhammad Amin Pinontoan yang bekerja sebagai pegawai honor di Dinas Perikanan Air Tembaga Bitung. Dari Makassar kemudian pindah ke Maluku, yaitu Ambon. Di Ambon, M.A. Pinontoan bekerja sebagai pegawai honor di Pengadilan Agama Ambon dan membentuk komunitas Abang Becak Kota Ambon, sementara Siti Aisyah membuka warung makan. Pada tahun 1956, lahirlah putra pertama mereka yang bernama Muhammad Ansyari Pinontoan di Ambon. Kemudian lahir juga Siti Fatimah yang kemudian wafat pada tahun 1959. Tahun 1960 merantau ke Ternate dan pindah ke Sowasiu, Tidore. Lahirlah Hanafi yang juga wafat tahun 1960. Di Tidore, M.A. Pinontoan bekerja sebagai Mantri Pertanian yang bertugas membantu membuat kebun-kebun percontohan. Sementara Siti Aisyah membuka warung makan yang dinamai Rumah Makan Merdeka Irian Barat dan juga bekerja sebagai sukarelawan menyiapkan makanan untuk pasukan Herlina, Si Pending Emas dan kawan-kawan untuk terjun ke Irian Barat di Kepala Burung, Sorong, Raja Ampat, dan Kaimana. Dari Sowasiu Tidore kemudian kembali ke Manado awal tahun 1965 dan M.A. Pinontoan bekerja kembali sebagai wakil kepala desa di Girian. Siti Aisyah membuka warung makan di Pasar Girian. Di tahun 1965 lahirlah Hasnah Pinontoan dan Soeharto Pinontoan pada tahun 1968. Pada tahun 1968 itu juga, M.A. Pinontoan mendapat surat tugas dari Koti Jakarta untuk Angkatan 66 dan surat perintah dari Bapak Silas Papare yang mengharuskan M.A. Pinontoan menuju ke Irian Barat, khususnya di Teluk Cendrawasih, dengan menggunakan kapal perang Angkatan Laut RI Pangkalan Beranda. Waktu itu kami tiba di Biak, keluarga M.A. Pinontoan, sekeluarga. Sebetulnya bersama rombongan kurang lebih 30 orang menggunakan kapal perang Angkatan Laut yang pada waktu itu disebut sebagai kapal induknya Indonesia, namanya RI Pangkalan Beranda, dan tiba di Biak pada tahun 1968. Langsung kita ditempatkan di daerah area pembangunan masjid Baitur Rahman Biak pada waktu sementara dibangun. Karena ada beberapa lokasi di situ kosong sehingga kita ditempatkan di situ sebelum mendapatkan tempat yang lain. Setelah itu dari masjid, karena akan dibangun lebih aktif untuk pembangunan itu, maka kita pindah di Pasar Lama. Pasar Lama yang sekarang ada disebut Pasar Lama. Di situ Mama atau Ibu Siti Aisyah membangun rumah makan
warung, mendirikan warung di situ, dan kami hidup dengan berjualan nasi campur istilah dulu. Setelah itu pasar akan direhab, makanya kita harus pindah lagi dari lokasi itu ke pasar ikan sekarang yang ada sekarang ini. Dari pasar ikan itu yang tinggal di situ kurang lebih sekitar tahun 70 berada di situ. Ketika 72 sekitar 72 itu pasar ikan direncanakan, tempat itu akan didirikan pasar ikan. Makanya penduduk di situ dipindahkan. Tapi pada waktu itu mau dipindahkan, belum tahu lokasinya di mana, sehingga agak bersih tegang dengan penguasa pada waktu itu, Pak Bupati Hendrik Wiradinata, dan beliau sendiri yang turun ke lokasi. Beliau katakan harus segera pindah. Nah, di situ agak bersih tegang dengan masyarakat yang kebetulan menjadi di depan atau garis depan itu MA Pinontoan, so bapak saya. Beliau katakan kalau sudah ada lokasi bisa dijamin untuk pemindahan itu, mereka bersedia untuk pindah. Tapi karena belum ada sehingga mereka tetap bertahan. Setelah itu mereka mencari alternatif untuk memindahkan ke lokasi yang berdekatan di situ. Selama tinggal di pasar ikan itu, yang sekarang pasar ikan, memang sulit kita mendapatkan air minum. Selalu menggunakan air slobar, dikatakan air slobar itu, yang dari laut itu. Ada inisiatif dari MA Pinontoan bagaimana untuk mendapatkan mata air yang baik sehingga bisa digunakan untuk minum dan dimanfaatkan lainnya. Makanya beliau dengan almarhum Bapak Manggabrau, beliau menggali satu lokasi yang pada akhirnya menjadi sumur, dan sumur itu ternyata sampai saat ini masih digunakan oleh masyarakat yang tinggal di sekitar itu. Sehingga kontribusi beliau yang tidak dikira oleh masyarakat tadinya dianggap tidak mungkin atau tidak akan mendapatkan mata air itu, ternyata bermanfaat untuk sampai saat ini pada masyarakat. Sampai dengan tahun 75 kita mengalami musibah kebakaran di lokasi Tanjung DPU itu. Dari situ kita dipindahkan, diungsikan ke RRI lama yang disebut RRI lama pada waktu itu. Lokasinya berada di Pantai Tiptop, yang disebut sekarang Pantai Tiptop, dan kita menetap di situ kurang lebih hampir setahun, sekitar 8 bulan, dan atas kesepakatan Ketua DPR dan tokoh masyarakat dan juga pemerintah daerah untuk dapat mengisi salah satu bangunan yang dimiliki oleh seorang pejuang dari Biak, yaitu Pak Petrus Kolwa. Siti Aisyah menempati rumah di Jalan Pramuka nomor 5 pada tahun 1976 yang kemudian menjadi tempat penitipan bayi yatim piatu dan bersalin yang dinamai Rumah Pancasila. Dan perkembangan selanjutnya menjadi pusat kegiatan kesehatan masyarakat berupa posyandu dan taman gizi. Pada tahun 1995, Rumah Pancasila menjadi Yayasan Panti Asuhan Pancasila. Ini semuanya merupakan kontribusi keluarga MA Pinontoan di Kabupaten Biak Numfor. Waktu tinggal di pantai itu kami membangun satu rumah, memang sudah punya hasrat yang bangun rumah untuk ambil anak-anak terlantar, anak piatu, orang jompo. Tapi ya karena musibah terbakar.
Pada tahun 1986, MA Pinontoan mendapat gelar Pejuang Kemerdekaan sesuai keanggotaan veteran dengan berdasarkan surat keputusan Menteri Pertahanan dan Keamanan Poniman. MA Pinontoan wafat pada tanggal 19 Juni 1993 dan dimakamkan di Pemakaman Islam Surido Biak. Perjuangan dan dedikasi MA Pinontoan di bidang sosial dan kemanusiaan dilanjutkan oleh Siti Aisyah Kando hingga kini. Siti Aisyah dalam pengabdian sebagai pekerja sosial telah memperoleh beberapa penghargaan dari pemerintah daerah, antara lain sebagai Dukun Beranak tahun 1976, Ibu Bakti Kartini tahun 1985 oleh Bapak Bupati Adam Manggara, dan Lansia Teladan tahun 1997 oleh Bupati Mans Nembra. Sampai saat ini sebagai rutinitasnya membantu masyarakat sesuai keahliannya masih tetap dilaksanakan walau usia akan bertambah 1 tahun lagi pada tanggal 27 Agustus 2008 menjadi 79 tahun. Selamat hari ulang tahun, semoga panjang umur. Mama ini hampir seluruh Biak, terutama warga saya dari Sulawesi Selatan itu kenal. Banyak sekali yang berhubungan dengan beliau. Terutama sekali kalau ada anaknya atau bapak ibu sendiri itu yang ada masalah kesehatan, ya, semua datang ke ibu. Setiap ketemu mama itu mesti berpelukan gitu, ya, sudah seperti saudara, ya, karena mama orangnya memang seperti itu dengan siapa saja sebenarnya. Tapi karena saya selaku orang tua dari Sulawesi Selatan banyak berhubungan dengan keluarga saya, sehingga kalau mama ketemu saya itu wajib mesti berpelukan sampai hari ini, ya. Sama sekali anak-anaknya nanti bisa mengambil teladan pada mama ini tanpa milih merek, milih suku, jiwa sosialnya itu, ya. Setiap orang datang minta tolong dibantunya lah, ya. Apa semampu dia, tidak melihat bahwa dia harus diberi apa, apalagi dibayar apa, tidak. Setahu saya itu, ya, namanya juga kalau orang sudah dibantu, ditolong, dan kapan dia akan memberikan sesuatu, itu wajar-wajar saja. Tapi Mama Aji itu tidak pernah, oh saya mau begini tapi kamu harus siapkan begini, harus begini, tidak pernah itu. Semampu, ya, keikhlasan, ya. Saya dan Adu itu, ya, sama-sama sudah orang tua. Kita tidak tahu lagi kapan umur ini berakhir. Tapi saya berharap bahwa Mama hingga saat ini dan akan datang, dia senantiasa mendapat kekuatannya, mendapat petunjuk, mendapat rahmat dan ridha Allah, agar apa yang Mama berikan sekian lama kepada semua orang tetap terpelihara dengan baik dan semasa hidupnya, supaya Mama ini tetap pada prinsip tidak berubah. Tuhan berkati dia, insya Allah, ya. Saya berharap juga itu, mudah-mudahan tetap jalan sesuai dengan apa adanya ini, dan saya berharap Allah memberikan umur yang panjang dan anak-anaknya yang ada. Jadi apapun, kegiatan apapun selalu saya diundang, dan saya merasakan kedekatan kami dekat sama Ibu Kontowa itu dekat sekali, dan saya lihat anak-anaknya dan anak-anak saya sampai saat ini yang
mereka punya pergaulan, tapi saat ini masih jalan terus, tidak ya melihat sesuatu yang apa. Mereka tahu bahwa kami semua ada tetangga yang dekat sekali. Jadi ya kami selalu ya juga sebagai janda, pendeta hamba Tuhan sebagai janda, kami selalu dapat bantuan juga dari ibu. Jadi kami merasa bahwa sampai saat ini ya berusia 79 tahun, maka saat ini kami saya mewakili jemaat yang saya pimpin untuk GPD Sion. Saya mewakili dan kami ucapkan selamat ulang tahun yang ke-79. Dalam Alkitab orang Kristen katakan bahwa sampai rambut putih pun, tapi Tuhan selalu menjaga dan memelihara dan memberikan umur yang panjang, karena kami tahu bahwa semuanya itu daripada Tuhan. Tidak pernah kami kata sebagian dari gereja sampai ke situ tidak pernah tetangga-tetangga yang ada, tidak pernah kami ribut-ribut dengan tidak sesuatu, karena kami baik semua, karena kami tahu bahwa ya kami sebagai janda-janda, tapi kami tahu bahwa ya kalau kami orang Kristen dibilang pemeliharaan Tuhan, sehingga memeliharakan kami semua, maka sampai saat ini ibu sampai berusia 79 tahun ya, sedangkan dalam Alkitab orang Kristen dikatakan bahwa sampai umur sampai 70 tahun sampai 80 tahun itu ya selanjutnya itu penderitaan, tapi sampai saat ini ibu masih sehat, ibu masih kuat, dan masih ya yayasan masih jalan terus sampai hari ini, dan kami rasa semuanya itu ya bukan semuanya itu daripada kekuatannya sendiri, tapi itu daripada kemurahan daripada Tuhan, sehingga semua jadi menurut kehendak daripada Tuhan. Itulah yang kami sampaikan. Terima kasih banyak. Misalnya kita cuma kenal Oma itu namanya Tante Manado. Jadi orang lebih kenal itu namanya Tante Manado. Dan kita tahu Oma ini terjun ke sosial tuh, membantu orang-orang hamil, atau orang mau melahirkan, itu biasa Oma bantu dengan sepenuh hati. Dan juga kalau ada bayi-bayi, penitipan bayi, itu Oma sering bantu yang orang sering sibuk. Jadi orang tua yang sibuk titip sama Oma, jadi Oma yang turun rawat. Jadi dalam masyarakat Tionghoa ini, Oma ini sudah dikenal semua dari masyarakat Tionghoa, terutama dalam soal kesehatan. Saya kira di Biak ini umumnya orang Tionghoa sudah banyak yang dibantu oleh Oma ini. Pengusaha semua yang ada di Biak ini, terutama orang Tionghoa ini, kami selalu mendoakan Oma ini bisa umur panjang, bisa sehat-sehat, karena Oma ini sudah banyak kenalan di Biak ini, sudah banyak yang dibantu. Jadi saya kira semua orang yang telah dibantu itu mengharapkan Oma itu dalam keadaan sehat, ya, bisa umur panjang, supaya Oma, semoga Oma ulang tahunnya bisa berbahagia, bisa kumpul dengan cucu-cucu, anak-anak, dan bisa lebih bahagia, lebih sehat. Ya, ini harapan kami. Gebrakan Mama ini cukup menakjubkan dan namanya cukup harum di mata generasi masa lalu di Biak ini. Kami generasi baru, tetapi akhirnya nama Mama Pinontoan itu terkenal, cukup terkenal. Oleh sebab itu saya pikir seluruh perempuan, khususnya perempuan Biak dan perempuan di Indonesia, ya sementara pengetahuan sedang berkembang, tapi praktisnya dilakukan, mari bercermin pada Mama Pinontoan. Bangunan itu sesuatu yang memang dirancang berdasarkan, tapi yang namanya manusia harus mempunyai karsa dan karya, dan itu harus dilakukan secara independen supaya kita menjawab persoalan negara, persoalan bangsa yang hari ini mengalami krisis multidimensi. Salah satunya itu adalah karakter berkarya, itu sudah minus.
Salah satunya adalah kita mengalami krisis dalam soal membangun. Oleh sebab itu saya pikir mari kita bercermin pada tokoh mama yang satu ini, Mama Pinontoan, karena dia adalah sosok perempuan yang membuat perubahan pada masa itu. Dan saya pikir saya juga berterima kasih kepada barangkali putra-putrinya. Saya berterima kasih lebih terutama kepada Yang Maha Kuasa Tuhan, karena Tuhan memberi seorang sosok perempuan yang umurnya panjang dan memberi cermin, memberi potret pada generasi masa kini. Saya pribadi atas nama keluarga dan atas nama masyarakat adat Biak, saya ingin menyampaikan bingkisan saya, yaitu selamat untuk Mama. Semoga Tuhan terus mendampingi di sisi Mama dan membuat Mama menjadi kuat. Dan Tuhan menyertai Mama menjadi seorang surat yang hidup bagi banyak orang.